karena tidak ada obat, 2-3 tahun mati. Orang bilang itu kan kencing manis ya dok ya, kencing manis. Jadi ini kencingnya itu, maaf, memang rasanya manis gitu. Benar, karena gula dalam tubuh, gula dalam aliran darah kita banyak, lalu dibuang lewat ginjal, keluar di kencing. Ketika kencing ada gulanya, tentu manis, betul manis. Oh. Jadi waktu pertama ditemukan penyakit ini, ada seorang dokter yang melihat kencingnya kok sampai dirubung semut, didatangi banyak semut, kemudian dia Jilat, ya? mengincipi sendiri kencingnya, Manis. dan ternyata memang manis. Dari situlah kemudian diteliti, akhirnya gula juga banyak sekali terkandung di dalam aliran darah. Jadi akhirnya sampai ketemu, oh sumbernya di insulin, oh datangnya dari pankreas, oh ternyata ada beberapa tipe. Jadi akhirnya luar biasa. Penemu daripada insulin itu adalah Profesor Banting dan Best. Pada tahun 1921 itu menemukan itu. Lalu pada 1922 beliau berdua itu peneliti, ada satu lagi McLeod, itu menemukan itu lalu dapat hadiah Nobel. Karena dulu orang diabetes karena tidak ada obat, 2-3 tahun mati, 2-3 tahun mati meninggal dunia. Sekarang dengan obat macam-macam, ada suntikan, ada tablet, ngerti caranya. Orang diabetes bisa hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lebih panjang. Tapi karena lebih panjang itu, komplikasi lain-lain sudah pada muncul. Kalau dulu langsung mati. Sekarang ginjal kena, jantung kena stroke dan sebagainya. Dan akhirnya diabetes dengan macam-macam konsekuensi. Nah, oleh karena itu mari kita belajar ya. Acara ini saya rasa bukan untuk orang diabetes saja, tetapi orang lain pun, karena semua orang karena gaya hidup yang salah, nanti sebentar lagi kena prediabetes, lama-lama kena diabetes. Jadi belajar semua orang harus ngerti ngatur piring. Yeah. Istilah diet itu adalah jaga makan. Zaman dulu orang berkira diet itu adalah tidak makan. Tidak boleh makan, tidak boleh makan. Mereka sedih, mereka jadi stres. Ayo sekarang belajar. Diet adalah makan kenyang. Makan enak, tapi makannya benar. Dan menjadi semakin sehat, gula kita baik, lemak kita baik, berat badan kita tidak bertambah gemuk, tensi menjadi stabil. Oh, pendek kata, jadi lebih sehat. Itu namanya diet yang benar. Jadi bukan nggak makan sama sekali sehingga sampai kelaparan di tengah malam misalnya. Ini kenyang tapi juga diatur juga isinya ini apa saja, enak gitu ya. Nikmat ya. Soalnya bayangan diet itu jadi nggak enak. Ya makanan itu jadi ya nggak senyaman seperti orang-orang sehat pada umumnya gitu. Satu sisi tadi Dr. Hans menjelaskan bahwa dengan teknologi farmasi yang sekarang ini kan udah banyak jenis obat untuk diabetes gitu mengatasinya ya, mulai dari yang untuk mengatasi dari yang sini yang sana. Tapi Anda sebagai dokter juga mengusahakan kalau bisa tanpa obat ya why not gitu ya. Dengan menjaga makanan. Jadi sebetulnya masalah diabetes itu masalah lifestyle. Lifestyle adalah mengatur supaya makan kenyang tapi makan benar, berat badan tidak naik. Bahkan berat badan yang sudah berlebihan menjadi kembali normal. Obesitas teratasi. Ya, lingkar perut menjadi kecil. Insulin kita bukankah bekerja dengan baik? Kalau insulin bekerja dengan baik, bukankah diabetes kita bisa diatasin? Ini bisa dilakukan tanpa obat pun bisa berhasil. Iya. Jadi lalu lintasnya yang penting dijaga gitu ya dok, antara yang masuk sama yang keluar gitu maksudnya. Benar, jadi kalau kita tahu kita sudah kegemukan, yang masuk lebih sedikit, yang dibakar akan dikeluarkan lebih banyak gitu ya. Oke. Tapi perasaan lapar, haus itu cuma perasaan aja gitu atau gimana ya dok ya? Nggak juga, kita mau lapar ya harus makan. Lapar harus makan, tapi lapar makan yang benar. Ya, ayo kita mulai. Iya, kita mulai tentang masalah boleh makan apa saja seperti yang saya tulis dalam buku saya ini. Ya. Pertama, kita harus ingat bahwa insulin itu bekerja. Setiap makanan datang, itu insulin kita bekerja. Setiap makanan masuk, pankreas mulai nyahut.
dengan memproduksi insulin. Itu peraturannya begitu. Nah, kita tahu bahwa insulin itu bekerja kira-kira 5-6 jam. Sehingga sesudah makan satu, ke makan berikutnya usahakan sekitar 6 jam. Ya, di tengah-tengah itu jangan dikasih macam-macam. Misalnya ada datang onde-onde, lemper, roti, kue, singkong, telo, roti. Nah, itu bikin pankreas kita kalang kabut. Membuat insulin kita pontang-panting dia kerjanya. Nah, itu insulin resisten tuh. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi nggak boleh nyemil gitu? Boleh nyemil, tapi cari yang kalori kecil, jangan karbo, jangan tepung. Ayo, pikirkan lemper tepung, ayo. Makanya roti tepung, singkong telo tepung, jangan itu. Buah dong. Ya. Kue tepung. Kue juga tepung. Ayo, bikin kue kan dari tepung. Jadi gimana dok buah gitu maksudnya? Potong buah. Jadikan buah untuk ngemil. Jadi makan teratur jamnya. Dan aturan lagi, yaitu malam, kalau bisa tutup meja makan jam 7. Kalau kita tahu tutup meja makan jam 7, berarti jam 8 ke atas biar pankreas, insulin kita, biar metabolisme kita, biar organ tubuh lain, biar enzim hormon lainnya menjadi cooling down, istirahat. Nah, itu kan yang bagus. Jam 7 malam tutup meja makan. Dengan arti bahwa kalau kita maju 6 jam, jam 1 siang kita berhenti makan siang. Ya kan? Berarti kalau maju lagi 6 jam, jam 7 pagi selesai sarapan pagi. Ini jam-jam Kesalahan ideal, kita adalah kita sering mengabaikan sarapan pagi. Nggak sarapan, siangnya makannya berlebihan, nyemil, malamnya makan malam, plus mundur lagi makan malamnya. Ya kan? Itu kesalahannya. Jadi sederhana kan? Diabetes ini rembetannya soalnya banyak ya dok ya, bisa juga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain gitu. Konsekuensi daripada diabetes dari kepala sampai kaki, urusan gigi lah, rongga mulut lah, hidung lah, mata, pendengaran, apalagi paru-paru, jantung, liver, empedu, usus, lambung, semua kena kok. Sampai kaki, sampai amputasi, sampai impotensi, semua. Dari kepala sampai kaki, saya katakan diabetes kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka diabetes itu adalah silent killer, diam-diam membunuh orang. Jadi tanpa kita sadari, tidak ada gejala, tiba-tiba lu kena serangan jantung, kena stroke. Penderita diabetes bisa makan apa saja. Nah ini tapi ternyata ada catatannya ya. Jeruan udah langsung ada aturannya. Cancel ya dok ya? Ya. Ini jeruan langsung tanda merah silang gini ya? Iya, coba sedikit. Tadi kenapa susu kok tidak boleh silang? Iya, susu kenapa tidak boleh? Segelas susu itu mengandung kalsium. Bagus kan? Ada protein, hati-hati kalau ada ginjal. Ada lemak, kita cari low fat kan? Jadi susunya bagus. Tapi jangan lupa susu itu laktosa. Laktosa itu karbo. Nah karbo itu laktosa. Jadi segelas susu ibaratnya sepiring nasi. Dan susahnya susu itu cairan. Cairan begitu masuk dalam perut tidak usah cerna, langsung diserap. Dalam sekejap mata, gula darah sepiring nasi naik. Iya. Jadi hati-hati dengan susu ya. Jadi kecuali kalau gula darah Anda sudah terkendali, Anda ingin susu pada pagi hari, jangan malam hari. Ya minum susu misalnya segelas setengah cangkir, kemudian jangan lupa 1 jam kemudian Anda bergerak badan, bakar lagi. Kan boleh. Saya tidak melarang. Jangan waktu menjelang mau tidur malam hari minum segelas susu. Sepiring nasi, belum lagi makan malamnya. Berapa piring nasi masuk, gula Anda melonjak tinggi. Gitu. Ini bahaya, saya pernah Google masalahnya Dokter Hans ya. Kalau nggak bisa tidur katanya minumlah secangkir susu hangat katanya. Katanya bisa tidur. Anda bisa mimpi lebih nyenyak. Jadi salah ternyata. Dan gula melonjak. Oke, jangan ini. Makanya tadi, susu coret ini ya. Kemudian ya sebaiknya buah-buahan gitu ya.
Tadi Dokter Hans juga legalah hati saya karena saya suka ngopi kalau jam-jam segini. Ini kopi saya tanpa gula, it's okay ya dok ya. Pahit ini. Sepahit kenyataan hidup katanya ya. Oke, sebagai kesimpulan dok, bisa Anda disampaikan tentang pembicaraan hari ini. Good people, kita tahu diabetes itu bisa kemana-mana, bahaya, mematikan, membunuh. Jadi untuk mengatasinya bukan terus cari obat, ngatur lifestyle. Lifestyle itu termasuk ngatur makan. Jadi jam makan, ya jam makan tadi saya sebutkan, kemudian jumlah makan, karbonya makin malam makin sedikit. Jenis makan bagi piring, sayurnya kalau bisa 50%. Kemudian jurus masak, yang goreng itu harus hati-hati, yang kriuk-kriuk dikurangin, kemudian yang dibakar arang angusnya dibuang, yang ditim direbus itu kuahnya jangan banyak karena kadar garamnya tinggi. Mentah boleh juga asal bersih. Jadi kita ngerti tentang 4J, jam, jumlah, jenis, dan jurus masak. Jangan lupa jam paling penting, yaitu makan pagi harus sebelum jam 7, makan malam tutup jam 7. Nah, di samping itu piring kita prinsipnya adalah high fiber, banyak serat, low fat. Jadi cari ikan, cari ayam dada, seperti itu. Dan low kalori. Siang nanti lower kalori, malam lowest kalori. Nah, kalau sudah ngerti itu, Anda happy. Ya, kepingin ngopi, kepingin kafe, kepingin restoran. Boleh makan apa saja, tidak usah lagi bawa timbangan makanan. Pergi restoran bawa timbangan, tolong timbang sekian gram. Oh, enggak usah lagi. Enggak usah lagi cari beras yang aneh-aneh, yang tidak enak, yang tidak bisa Anda nikmati di restoran. Anda boleh makan, sekali-kali kita makan bersama. Nikmati makan yang sehat, makan yang benar, makan yang enak, makan yang nikmat, makan kenyang, tetapi gula darah Anda terkendali dengan baik. Ya, itu satu statement yang melegakan buat kita semua. Ya, mungkin Anda sebagai penderita diabetes ternyata masih bisa makan enak, nikmat, dan tentu hatinya jadi happy, senang gitu ya. Hati yang gembira itu menjadi satu obat yang manjur buat Anda semuanya. Baik, good people.